Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabsara Cahyani dengan NIM 20610230013. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu arus bolak-balik dan resistor pada rangkaian AC. Nah, di sini ada dua materi yang ingin saya jelaskan. Yang pertama, arus bolak-balik dan resistor pada rangkaian AC. Adapun pendahuluannya yaitu sebagian besar energi listrik yang digunakan sekarang dihasilkan oleh generator listrik dalam bentuk arus bolak-balik. Arus bolak-balik tersebut dapat dihasilkan dengan induksi magnetik dalam sebuah generator AC. Arus dan tegangan listrik selalu mempunyai nilai tetap, tidak berubah terhadap waktu. Arus dan tegangan listrik semacam ini disebut arus dan tegangan DC, direct current. Sedangkan arus dan tegangan listrik yang nilainya selalu berubah terhadap waktu secara periodik disebut arus dan tegangan bolak-balik atau arus dan tegangan AC, alternating current. Arus bolak-balik dalam dunia kelistrikan banyak digunakan. Pengertian arus bolak-balik. Arus bolak-balik adalah arus listrik yang memiliki arah arus yang berubah-ubah secara bolak-balik. Sifat arus bolak-balik berbeda dengan arus searah yang arah arusnya tidak berubah-ubah terhadap waktu. Bentuk gelombang dari arus bolak-balik biasanya berbentuk gelombang sinusoida sehingga memungkinkan pengaliran energi secara efisien. Arus bolak-balik juga dapat mengalir dalam bentuk gelombang segitiga atau bentuk gelombang segi empat. Secara umum, penyaluran listrik arus bolak-balik dari sumber listrik menuju ke kantor-kantor atau rumah-rumah penduduk. Arus bolak-balik juga dialirkan sebagai sinyal-sinyal radio atau audio yang disalurkan melalui kabel. Di dalam aplikasi-aplikasi ini, tujuan utama yang paling penting adalah pengambilan informasi yang termodulasi atau terkode di dalam sinyal arus bolak-balik tersebut. Adapun karakteristik arus bolak-balik yaitu arus yang mengalir masuk suatu percabangan sama dengan arus yang mengalir keluar dari percabangan tersebut. Dalam banyak hal, sering digambarkan arus listrik dalam suatu sirkuit menggunakan panah. Salah satunya seperti pada diagram di atas. Panah tersebut bukanlah vektor dan tidak membutuhkan operasi vektor. Pada diagram di atas ditunjukkan arus mengalir masuk melalui dua percabangan dan mengalir keluar melalui dua percabangan lain. Karena muatan listrik adalah kekal, maka total arus listrik yang mengalir keluar haruslah sama dengan arus listrik yang mengalir ke dalam. Panah arus hanya menunjukkan arah aliran sepanjang penghantar, bukan arah dalam ruang. Selain dari karakteristik, adapun arah arus bolak-balik yaitu definisi arus listrik yang mengalir dari kutub positif atau biasa dilambangkan dengan tambah ke kutub negatif atau biasa dilambangkan dengan kurang. Baterai kebalikan arah untuk gerakan elektronnya. Pada diagram digambarkan panah arus searah dengan arah pergerakan partikel bermuatan positif atau disebut dengan istilah arus konvensional. Pembawa muatan positif tersebut akan bergerak dari kutub positif baterai menuju ke kutub negatif. Pada kenyataannya, pembawa muatan dalam sebuah penghantar listrik adalah partikel-partikel elektron bermuatan negatif yang didorong oleh medan listrik mengalir berlawanan arah dengan arus konvensional. Dengan alasan sejarah digunakan konvensi berikut ini. Panah arus digambarkan searah dengan arah pergerakan seharusnya dari pembawa muatan positif. Walaupun pada kenyataannya, pembawa muatan adalah muatan negatif dan bergerak pada arah berlawanan. Konvensi demikian dapat digunakan pada sebagian besar keadaan karena dapat diasumsikan bahwa pergerakan pembawa muatan positif memiliki efek yang sama dengan pergerakan. Nah, sekarang di materi yang kedua yaitu resistor pada rangkaian AC. Ketika dua atau lebih resistor dihubungkan dari ujung ke ujung seperti pada gambar, dikatakan mereka dihubungkan secara seri. Resistor-resistor tersebut bisa merupakan resistor biasa atau dapat berupa bola lampu, elemen pemanas atau alat penghambat lainnya. Muatan yang melalui R1
juga akan melewati R2 dan kemudian R3 dengan kemudian arus 1 yang sama melewati setiap resistor. Jika tidak, hal ini berarti bahwa muatan terakumulasi pada beberapa titik pada rangkaian yang tidak terjadi dalam keadaan stabil. Kita tentukan V menyatakan tegangan pada ketiga resistor. Kita anggap semua resistor yang lain pada rangkaian dapat diabaikan, dan sehingga V sama dengan tegangan baterai. Kita tentukan 1, F2 dan F3 merupakan beda potensial berturut-turut. V melalui resistor R1, R2 dan R3 berturut-turut dengan hukum Ohm. V1 sama dengan IR1, V2 sama dengan IR2, dan V3 sama dengan IR3. Karena resistor-resistor tersebut dihubungkan ujung ke ujung, kekekalan energi menyatakan bahwa tegangan total V sama dengan jumlah semua tegangan dari masing-masing resistor. Nah, sebagai contoh, jika baterai 12V dihubungkan dengan resistor 42, arus akan menjadi 3A. Tetapi jika baterai 12V dihubungkan dengan 3 buah resistor 42 yang dirangkai seri, hambatan total adalah 12,2 dan arus hanya akan sebesar 1A. Cara sederhana lainnya untuk menghubungkan resistor adalah paralel, sehingga arus dari sumber terbagi menjadi cabang-cabang yang terpisah. Pengkabelan pada rumah-rumah dan gedung-gedung diatur sehingga semua peralatan listrik tersusun paralel. Dengan pengkabelan paralel, jika Anda memutuskan hubungan dengan satu alat, arus ke yang lainnya tidak terganggu. Tetapi pada rangkaian seri, jika satu alat, katakanlah R1, dilepaskan, arus ke yang lainnya terhenti. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang arus bolak-balik dan resistor pada rangkaian AC. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.